Dan ya, aku memutuskan untuk menjadi mualaf. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? I hope kalian semua feeling well, kalian semua baik-baik aja. Sebelum aku mulai, aku mau makasih banyak banget sama kalian yang udah nonton video aku, yang udah komen dan juga subscribe. Aku seneng banget dapet banyak banget komen positif dari kalian, feedback positif. Bahkan ada beberapa orang yang juga ngechat aku bahwa mereka feel inspired and motivated with the video I made. So, thank you so much. Aku jadi lebih semangat lagi buat bikin YouTube. So sebelum aku mulai, jangan lupa like dan subscribe ya. Di video kali ini, still on my Just Talk, aku akan share salah satu pengalaman pribadi aku juga. Dan sebelum aku mulai, di sini aku benar-benar cuma ceritain apa yang aku alamin, apa yang aku rasa, apa yang aku jalanin. Gak ada niat untuk apapun selain sharing. Dan juga semua yang aku ceritain ini gak ada yang aku lebih-lebihin, gak ada yang aku kurang-kurangin. Semuanya itu pure from my experience. So yeah, let's start. Okay guys, jadi you could read the title. So yeah, I'm a mualaf. Nah, aku ini udah mualaf, udah mau masuk tahun ketiga, 2,5 tahun lah sekarang. Dan menjadi mualaf itu seru sih, banyak tantangannya, banyak cobaannya juga, tapi it's a very unforgettable experience, which kalian juga akan tahu ceritanya later on. Awal mula aku kenal Islam itu saat aku PKL di SMK. Jadi selama ini aku ngerti dan tahu Islam, tapi nggak mengenal Islam. Jadi aku cuma tahu iya ada agama Islam, tapi nggak tahu Islam itu kayak apa sih. Dan ya memang aku ini belum pernah menjadi kaum minoritas dalam segi agama. Jadi selama aku sekolah, selama aku berteman, aku bekerja juga, nah lingkungan aku itu mostly mereka semua satu keyakinan sama aku. Jadi ya aku belum mengenal Islam saat itu. Nah saat aku PKL, itu pertama kalinya experience aku di mana aku menjadi kaum minoritas dalam segi agama. Jadi divisi aku yang beragama, yang satu keyakinan sama aku tuh kayaknya nggak ada, atau cuma satu orang deh. Pokoknya mayoritas divisinya itu ya semuanya beragama Islam, tapi nggak ada masalah apapun, nggak ada perbedaan agama, kita semua ya temenan aja gitu. Sampai suatu saat senior aku, ketika kita udah semakin dekat gitu, senior aku nih nanya gitu loh tentang, ya kita sharing-sharing aja sih tentang agama, tentang hal-hal pribadi lah. Dimana saat itu ada pertanyaan yang ditanyakan oleh senior aku yang membuat aku mulai terbuka gitu. Jadi saat itu aku belum tahu jawabannya. Aku jadi interested untuk mencari tahu lebih tentang agama yang aku anut saat itu. Tapi in the same time, karena kita sharing-sharing gitu, aku juga jadi interested nih tentang Islam, karena aku belum pernah tahu bahwa Islam ternyata seperti apa gitu. Aku cuma belum pernah mengenal isinya, ajarannya itu seperti apa, aku tuh belum pernah tahu. So saat itu aku lagi deket juga sama cowok, which I'm marrying him next month. Doain ya, lancar-lancar. Sorry intermezzo. So ya, cowok aku itu juga beragama Islam, dia Muslim, tapi kita memang belum pernah membicarakan agama sama sekali sampai hari itu dimana aku cerita ke dia. Jadi aku memang kebiasaan cerita gitu loh, hari ini ngapain. Nah saat itu aku cerita, ya tadi aku ini loh sharing-sharing di kantor tentang agama, dan ternyata Islam gini-gini ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang mereka tanyakan tentang agama aku sendiri, which aku nggak tahu saat itu. Nah terus ternyata dia memiliki interest yang sama gitu loh. Jadi feedback yang aku dapat dari cerita aku ke dia ini, dia juga ternyata memiliki feedback yang bagus gitu. Dia juga mau ngobrol tentang itu, kita jadi sharing-sharing, dan juga dia memiliki beberapa pertanyaan yang dia mau nanya ke aku, dan dimana saat itu aku belum tahu jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang dia catat, terus aku juga jadi makin interested juga untuk cari tahu. Nah setelah menulis pertanyaan-pertanyaan itu, aku mulai research tentang agama yang aku anut saat itu. Aku mulai research, tapi kok ternyata jawaban yang aku temukan itu kurang memuaskan ya buat aku, dan kurang memasuki logika aku lah gitu. Nah tapi pas aku research tentang Islam ini, kayak kok
seru banget deh gitu, dan jawaban-jawaban yang aku dapat dari pertanyaan aku itu masuk ke logika aku dan masuk ke cara pemikiran aku lah gitu. Nah tapi aku tuh memang orangnya bukan yang dengar apa langsung aku telan, terus baca apa langsung aku telan. Jadi aku tuh suka banget untuk research lagi, untuk cari tahu lagi. So ya udah aku cari tahu. Nah cara aku cari tahu tuh waktu itu kan kita nggak bisa sepenuhnya percaya sama Google kan. Jadi aku coba tanya ke beberapa teman yang beragama Islam. Nah salah satunya juga cowok aku. Aku nanya, dan yang menurut aku benar-benar amazing banget, like aku belum pernah mendapatkan itu. Semuanya tuh ngejawab itu nggak pernah dengan kayak bercerita gitu loh, nggak pernah jawabnya tuh kayak jadi gini Jess, terus dia ngejelasin gitu, enggak. Semuanya, padahal mereka nggak saling kenal loh, tapi mereka ini menjawab dengan kayak coba baca deh hadis ini, coba baca deh ayat Quran ini. Dimana saat aku baca, jawaban aku tuh terjawab. Jadi I was like, gosh, jadi apapun yang menjadi keraguan aku saat itu tentang agama Islam itu sudah tertulis di Quran yang udah ribuan tahun adanya gitu loh, udah ribuan tahun diturunkan. Jadi I was like, wow, jadi nggak ada yang berdasarkan opinion orang. Atau aku di situ agak sadar sih, mulai sedikit sadar bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang diajarkan ke mereka itu memang berdasarkan kitab yang ada, Quran yang ada gitu. Nah di situ aku mulai lebih interested lagi. Akhirnya aku mulai nonton video di YouTube dari Dr. Zakir Naik. Nah kalau kalian yang nggak tahu Zakir Naik, dia itu pendiri dan presiden Islamic Research Foundation. Nah asalnya tuh dia cuma dokter, dia itu adalah dokter bedah, tapi dia memang sangat tertarik dengan agama. Jadi dia ini juga terjun menjadi dai dan menjadi ulama, di mana dia membicarakan, jika dia ada konferensi-konferensi di sekeliling dunia, terus dia itu membicarakan tentang perbandingan agama. Jadi dia bukan cuma mengerti tentang Islam, tapi dia mengerti tentang agama-agama lain. Bahkan setelah nonton video dia pun, the crazy thing was, aku aja jadi lebih tahu tentang agama yang aku anut saat itu dari dia. Dia itu Muslim, dia orang India. Dia tahu, kayak aku jadi kayak, agama lu ya, waktu itu masa orang yang beragama lain lebih mengerti agama aku sendiri daripada aku gitu loh. So ya setelah nonton video dia, aku makin ngerti lah, karena dia banyak banget orang yang nanya ke dia, dan dia itu bisa menjawabnya semua sesuai yaitu yang tadi aku bilang, ayat Quran, hadis. Jadi semua sesuai fakta yang ada gitu loh, sesuai Quran. Dan juga apa yang diajarkan atau dilarang itu semua bisa dibuktikan. Contohnya puasa, kayak puasa itu masih banyak orang yang ngeremehin tentang puasa. Padahal in medical speaking ya, secara medis puasa itu baik banget buat tubuh manusia. Bahkan dokter-dokter pun menyarankan kita untuk berpuasa. Kenapa? Itu untuk mengistirahatkan pencernaan kita. Dan juga banyak banget manfaat yang tubuh kita dapatkan saat kita berpuasa. Contohnya itu gula darah kitanya nggak naik, jadi turun. Terus kita didetoks, jadi mendetoks itu membuang racun-racun dalam tubuh, bahkan bisa meningkatkan fungsi otak. Jadi semua yang diajarkan kepada kita itu ada manfaat baik untuk diri kita juga. Besides tentang agama, tapi medical and also living way itu sangat bagus itu loh buat kita. Dan juga saat itu aku baca tentang kurban, dimana I realize kalau di kurban itu kita diajarkan untuk berbagi, kita diajarkan untuk bersedekah, kita diajarkan untuk ikhlas. Ya karena aku baru tahu orang yang berkurban itu membagikan hasil kurbannya, dan dia hanya dapat sekian persen dari seberapa banyak hasil kurbannya itu. Jadi kayak kita benar-benar semuanya itu nggak ada yang nggak make sense gitu loh, everything makes sense. So ya, aku makin yakin kayaknya ini yang membuat aku gitu loh, kayaknya agama ini tuh yang paling benar buat aku, paling pas buat aku saat itu. Lalu aku mulai cerita ke mama, aku sedikit cerita ke mama. Ya mungkin kalian bisa nebak sih reaksi mama aku kayak apa. Dan ternyata memang pada saat itu mama belum menerima keputusan aku. Cuman kalau aku ngelihat balik lagi ke 2 tahun yang lalu saat aku ngobrol sama mama, aku nggak nyalahin mama sih, karena kalian bayangin ya, punya anak yang kalian didik, yang kalian ajarkan suatu agama tertentu, yang udah kalian tanamkan dari kecil, lalu
ketika mereka dewasa, mereka memilih untuk menganut agama lain. Ya pasti orang tua itu memiliki rasa kekecewaan lah, dan banyak banget yang going on in their mind. Kayak mamaku tuh ngira antara aku di brainwash lah, atau aku ikut-ikutan, atau aku dipengaruhi, atau aku cuma mau nyenengin orang. Apalagi saat itu aku memiliki pacar yang beragam Islam. Jadi banyaklah yang going on in her mind. So ya, sedih banget ketika akhirnya tahu kalau ternyata mama aku tuh nggak setuju sama apa yang aku mau gitu. Ya, karena memang sebenarnya aku tuh memiliki kayak udah mikir apa sih mama setuju nih, karena mama aku memang orang yang suportif banget dengan apapun keputusan anaknya, dan juga dia itu lumayan open minded. Tapi kok aku nggak direstuin untuk pindah. Nah terus walaupun aku udah pengen nih, cuman aku sedikit mengurungkan niat aku dulu. Lalu aku research lagi. Nah sampai suatu saat aku ngebaca ada ya beberapa cerita-cerita orang mualaf di mana mereka ini belajar dulu sampai matang, mereka mengerti banget tentang Islam, akhirnya mereka mualaf. Terus it hits me banget, kayak oke, gue belajar nih tentang Islam sampai gue ngerti, baru gue mualaf, tapi aku nggak dapet pahalanya untuk belajar. Dan kayak kita nggak ada yang tahu kapan waktu kita selesai di dunia ini gitu. Kita nggak akan tahu kapan kita dipanggil. Dan nanti kalau misalnya kita dipanggil dengan keadaan aku belum menjadi seorang muslim, gimana? Tapi ya confusing ya, karena mama nggak terima dan aku nggak mau durhaka sama mama. Jadi jalan keluarnya saat itu aku mulai mencari lembaga-lembaga yang bisa membimbing kita untuk menjadi mualaf, dan aku nemuin itu MCI, Mualaf Center Indonesia, di mana aku bertemu dengan Bunda Sri. Nanti kalian bisa lihat fotonya, aku akan tampilin. So ya, ketemu sama Bunda Sri, dan pas aku ketemu Bunda Sri itu nggak ada memaksa aku untuk apapun, nggak ada ngajarin aku apapun. Untuk pertama kalinya dia cuma minta aku untuk cerita apa yang sedang aku alami, terus kenapa aku mengenal Islam, dan kenapa aku pengen menjadi mualaf. Setelah aku cerita tentang mama aku, ya dia bilang mau gimana pun mama itu orang tua aku, mama itu yang ngelahirin aku. Jika nanti aku tetap menjadi mualaf melawan keinginan mama sebagai orang tua aku, ya aku tetap harus hormat sama mama, karena dia mama aku, dia orang tua aku, dan aku harus pelan-pelan untuk memberi informasi ke dia, aku harus pelan-pelan untuk approach ke dia, dan pasti akhirnya nanti akan ada jalannya, Allah akan kasih jalannya. Di situ aku jadi mikir sampai aku beberapa kali datang, aku mulai belajar lebih dalam lagi tentang dasar-dasar agama Islam. Suatu malam tuh aku mikir kayak, ya aku takut sama mama, takut banget. Mama tuh mama aku, the only parent I have. Tapi ya aku lebih takut sama Allah, karena Allah is the one who gave us life. Jadi setelah sekian lama aku datang ke Mualaf Center Indonesia, setelah aku lebih banyak mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu tentang agama Islam, dan aku coba mempraktekannya, di situ aku semakin yakin bahwa Islam itu agama yang paling benar dan yang paling pas buat aku. Dan ya, aku memutuskan untuk menjadi mualaf.